setia, Spotlighters kembali lagi hadir di hadapan Anda. Bersama saya, Kanser Laila. Pencapaian transformasi global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tujuan ketiga yakni desa sehat dan sejahtera yang bertujuan untuk memastikan kesehatan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Sustainable Development Goals ketiga, mengusung tema kesehatan dan kesejahteraan bagi semua. Di tingkat desa, upaya menuju pencapaian tujuan ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Salah satu desa yang telah menerapkan SDGs Desa Goal ketiga ini adalah Desa Sentul, yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baru-baru ini Desa Sentul telah melakukan langkah-langkah yang signifikan dalam upaya mencapai tujuan ini. Melalui berbagai inisiatif seperti program Puskesdes, perbaikan fasilitas kesehatan, program CCR, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk program-program di wilayah Desa Sentul, ya kan kita udah ada di sini di kantor Desa Sentul itu seminggu itu 2 kali ya. Puskesdes, Pusat Kesehatan Masyarakat Desa. Itu dibantu dengan dari puskesmas juga, ada dokter, ada bidan juga, ada ruangan juga, masuk mulai pemeriksaan segala macam intinya kesehatan. Di samping itu juga kan kita di Posyandu juga banyak mengadakan kayak lansia, ya dan bukan Posyandu aja. Jadi bilang tadi kan ada pos bidu, ada Posyandu, ya, ada lansianya juga. Termasuk di sini dibuka juga untuk lansia di hari Selasa sama Kamis. Bahkan ada program kayak kemarin kita sudah mengadakan 2 kali tes scanning kesehatan. Artian kan sekarang banyak masyarakat yang depresi, ya terutama anak-anak muda lah. Kayak kemarin kita mengadakan, alhamdulillah sih, program kayak BPJS gratis ya kan. Walaupun yang seharusnya ya kan itu satu persatu itu kan nggak bisa. Jadi sistemnya kan kita rekrut ada program. Misalkan dari BPJS tadinya mandiri dirubah ke jadi PBI karena kan kemampuan masyarakat untuk membayarnya, ya kan. Kadang-kadang terbentur masalah biaya borong-borong dalam artiannya buat bayar BPJS, gitu ya kan. Makanya kita rubah dengan adanya BPJS PBI itu kayak yang digratiskan oleh pemerintah, ditanggung pemerintah. Itu aksesnya. Termasuk kita kerjasama kemarin juga ada dari Dewan, ya wacananya kayak gitu sama. Jadi mobilitas itu supaya untuk mempercepat. Karena kan PBI itu kan di puskesmas aja masih bisa berlaku selain ke klinik sama rumah sakit. Jadi tidak dipungut sama sekali biaya. Salah satu program utama yang dilakukan adalah Pusat Kesehatan Desa, serta CSR dengan Cimori dalam rangka kegiatan peningkatan kesadaran menjaga alam sekitar untuk menciptakan kehidupan sehat. Kegiatan CSR ini merupakan kerjasama antara pemerintah Desa Sentul dengan PT Cimori. Dikarenakan kawasan Desa Sentul ini berdampingan dengan sektor industri, jadi program CSR ini menjadi wadah untuk bisa saling peduli akan kebersihan lingkungan demi mewujudkan desa yang bersih dan sehat. Kalau untuk kegiatan Posyandu di Desa Sentul tuh sebulan 1 kali, Posbindu juga sebulan 1 kali. Terus BKB juga ada sebulan 1 kali, bina keluarga balita ya. Itu sih kalau buat kesehatan ke gitu aja, lebih ke gitu. Cuman kita biar pada yang Posyandu datang semangat, kita adain PMT telur, kebetulan kita ada CSR dari PT Cimori, susu untuk Posyandu, sama buat yang stunting susu juga dari desa, ada telur juga buat stunting. Terus dari Posyandu itu susu, sama ini Posbindu telur dari desa juga PMT-nya, supaya ibu-ibunya semangat datang ke Posyandu dan Posbindu gitu. Selain itu,
Upaya untuk memperbaiki fasilitas kesehatan juga menjadi fokus utama. Renovasi pusat kesehatan desa dan peningkatan infrastruktur medis telah membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi warga Desa Sentul. Buat akses kesehatannya udah cukup baik. Di sini kan ada klinik juga, bidan mandiri, puskesmas, dan kebetulan kan puskesmasnya wilayahnya Sentul yang dari sirkuit ya. Mungkin dari sini yang dekat desa Babakan agak jauh, tapi dari pihak puskesmas sama desa mengadakan poskesdes di desa. Jadi setiap hari Kamis dan hari Selasa itu ada poskesdes dari pihak puskesmas datang di desa untuk masyarakat yang terdekat di sini. Ya, kegiatan itu senang, posyandu tiap bulan, dapat telur juga, dapat obat juga gitu. Tapi dapat ya kadang-kadang ibu-ibu sekolah di desa ada juga kayak gitu. Penimbangan, pengukuran itu untuk bayi 0 sampai 11 bulan, terus 11 bulan sampai 59 bulan itu yang berdiri. Kalau yang 0 sampai 11 bulan itu yang terlentang ya. Terus sama ada ibu hamil juga, itu ibu hamil, pemeriksaan. Terus kalau yang balita yang belum imunisasi juga bisa imunisasi di sini. Terus kalau yang untuk yang ibu hamil resti itu juga kita nanti ada biskuit kayak gitu. Yang stunting juga tuh yang misalkan ada balita yang kurang tuh ininya, kita juga nanti ada susu, ada biskuit juga kayak gitu. Itu ada di posyandu. Alhamdulillah di Desa Sentul, alhamdulillah ininya udah cukup baik. Sangat ini sekali ya kalau di Desa Sentul. Setiap ada misalkan yang kayak seperti yang stunting itu kan ya, itu kan dia kurang nih timbangannya gitu. Itu dari desa ada bantuan telur gitu, susu itu dari desa. Melalui perubahan-perubahan ini, warga Desa Sentul secara langsung merasakan dampak positifnya. Dari peningkatan kesehatan individu hingga meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Komunitas ini telah menunjukkan komitmen mereka terhadap pencapaian SDGs di tingkat lokal. Tidak ada yang sulit, mudah, apalagi sekarang dengan adanya puskesdes. Selain dari puskesmas, intinya kan membantu untuk masyarakat yang terdekat. Kalau ngandelin kita puskesmas mungkin jauh kan. Jadi makanya kita untuk mempermudah dengan mengadakan puskesdes. Bahkan misalkan ada yang sakit segala macam, kita udah ada mobil siaganya, aksesnya. Bisa jalan, kita jemput. Kan nggak bisa ketolong di sini ke rumah sakit, kita antar juga. Ya untuk saat ini makanya kita kan galakkan, terutama kan yang bikin nggak sehat itu ya kan rata dari lingkungan. Yaitu dibiasakanlah ya kan buang sampah pada tempatnya. Makanya kan kayak kita ini sterilkan ya kan. Untuk pengangkatan sampah kita menyediakan bak sampah. Intinya kita kerjasama CSR-nya dengan Cimori ya kan. Jadi jangan sampai buang sampah sembarangan. Itu kan nggak bagus, nggak sehat juga untuk lingkungan. Makanya kita kan bekerja sama dengan RT RW, KK, KTP, terutama kan KTP yang belum punya KTP elektrik, mau lansia ya kan, mau di usia 17 silakan datang ke desa, dibikinlah ya kan, nanti dibuatkan perekaman di kecamatan, yang intinya untuk menjaga ya kan, bila mana ada sakit dalam artian urgent lah, kadang-kadang kan ke rumah sakit kalau belum ektp itu susah ya. Makanya kita dorong ke RT RW, coba didorong. Bahkan ada juga kan udah lansia belum punya ektp, kadang-kadang susah, itu nggak bisa di rumah sakit. Makanya kita dorong RT RW disegerakan ya kan, ke masyarakatnya, kita adakan program pembuatan ektp. Udah didata sama desa, sama RT RW, restoran ke desa. Makanya kita kemarin itu langsung sistemnya jemput bola. Kita panggil ke desa, direkamnya di desa aja, jadi nggak usah ke kecamatan. Untuk membantu, karena kalau untuk kecamatan gitu, masyarakat kasihan jauh, apalagi ke distrik Capil, lebih jauh aksesnya. Alhamdulillah dari dinas ya kan ada bantuan ya kan. Kursi roda, kita udah mengajukan melayangkan surat itu. Ada juga kan yang cacat dari pas lahir, ada itu mungkin kayak kemarin itu kayak jenis apa ya, kayak alat bantu
kurang tahu sih saya kan alat bantunya kayak apa, kayak alat bantu dengar, pendengaran ada dari dinas itu kita minta juga. Dengan terus berjalannya inisiatif dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait Desa Sentul, berharap dapat menjadi contoh nyata bagaimana penerapan Sustainable Development Goals, goal ketiga, dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam mewujudkan desa sehat dan sejahtera. Pemirsa, demikian informasi terakhir dari Spotlight News. Saya Kansa Delaila, pamit undur diri.